Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa yang negara berikan kepada kita. Sebelum presentasinya berlanjut, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Faiz Subhan Fikri, NPM 2001 2010 249. Lalu ada Eka Selvin Nurjayanti, NPM 2001 2010 338. Lalu ada Izatur Rohmah, NPM 2001 2010 339. Apa yang negara berikan kepada kita? Salah satunya adalah Kartu Prakerja. Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja adalah program pembangunan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja yang ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Yang pertama yaitu mendapat insentif bulanan. Setelah kamu mendaftar dan lolos sebagai penerima program Kartu Prakerja, kamu akan menerima bantuan dana sebesar Rp3.550.000. Dari total dana tersebut, sebanyak 1 juta tidak dapat diuangkan karena digunakan untuk membeli kelas pelatihan dari lembaga-lembaga pelatihan yang menjadi mitra Kartu Prakerja. Sedangkan sisanya sebesar Rp2.550.000 bisa diuangkan dan akan dikirim sebesar Rp600.000 setiap bulannya selama 4 bulan. Dan jika kamu mengisi survei sebanyak 3 kali, kamu akan mendapatkan tambahan insentif sebesar Rp150.000. Insentif ini akan dikirimkan ketika kamu sudah selesai mengikuti pelatihan. Jika tidak mengikuti pelatihan, maka tanda kepesertaanmu akan hangus dan dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Lalu berikutnya, menambah dan meningkatkan keterampilan. Dengan menjadi penerima Kartu Prakerja, kamu punya kesempatan untuk ikut program pelatihan dari mitra Kartu Prakerja. Kamu bisa mempelajari keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah kamu miliki agar lebih mantap lagi. Yang ketiga yaitu mendapatkan potongan biaya pelatihan. Biasanya biaya untuk mengikuti pelatihan online terbilang mahal, berkisar ratusan ribu hingga jutaan. Tidak semua orang mampu mengikuti pelatihan meskipun mereka perlu. Nah, melalui program Kartu Prakerja, pemerintah akan menanggung biaya pelatihan sebesar 1 juta untuk satu orang sesuai jumlah kuota yang diberikan. Jadi, kamu bisa ikut pelatihan berbayar secara gratis karena biayanya dibayar oleh pemerintah. Lalu yang keempat yaitu menjadi pelengkap pendidikan formal. Dari pendidikan formal, kamu belajar banyak hal. Meskipun demikian, tetap saja ada beberapa hal yang ternyata kamu perlu untuk masa depan tapi tidak kamu dapatkan di sekolah. Misalnya di sekolah kamu tidak belajar tentang dasar-dasar korespondensi yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti menulis email, menyusun laporan, atau etika berkirim pesan. Lalu berikutnya yang kelima, meningkatkan nilai tambah bagi penerima program. Setelah menyelesaikan pelatihan, pasti kamu akan mendapatkan ilmu atau keterampilan baru. Bagi fresh graduate atau korban PHK, ilmu yang kamu dapatkan nanti bisa membantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau bisnismu sempat kolaps, kamu bisa belajar strategi baru untuk merintis kembali bisnis. Atau bagi kamu yang selama ini ingin memulai bisnis tapi tidak tahu harus mulai dari mana dan apa saja yang harus dipersiapkan, dengan ikut pelatihan, akhirnya angan-angan bisa jadi kenyataan. 7 tahap dalam program Kartu Prakerja. Yang pertama yaitu melakukan pendaftaran. Kita dapat melakukan pendaftaran melalui website yang sudah disediakan, yaitu prakerja.go.id. Di sana kita bisa membuat akun dengan data diri kita. Lalu selanjutnya yaitu seleksi. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk bisa mengikuti gelombang pendaftaran dan tunggu hasilnya. Setelah itu, pilih pelatihan. Kita dapat melakukan atau memilih pelatihan di mitra platform digital resmi dan bayar dengan Kartu Prakerja. Pilih pelatihan sesuai minat dan bakat kita. Lalu selanjutnya yaitu tahap pelatihan. Kita bisa mengikuti pelatihan secara online dan mendapatkan sertifikat digital.
Tahap selanjutnya beri ulasan dan rating. Setelah melakukan pelatihan, kita bisa memberikan ulasan dan juga rating terhadap pelatihan yang kita dapatkan. Lalu intensif pasca pelatihan. Setelah melakukan pelatihan dan juga ulasan rating, kita akan mendapatkan intensif 600.000 per bulan selama 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Tahap yang terakhir yaitu intensif pasca survei kebekerjaan. Di sini terdapat 3 survei. Setelah kalian mengisi 3 survei, kalian akan mendapatkan 50.000 untuk setiap survei yang kalian lakukan. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan kartu prakerja, yang pertama adalah harus warga negara Indonesia. Yang kedua adalah berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga adalah tidak sedang menempuh pendidikan formal. Lalu, apa yang kita berikan kepada negara? Salah satunya dari sektor ekonomi. Yang pertama ada dengan membayar pajak. Karena dengan membayar pajak kita akan meningkatkan ekonomi negara. Karena salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia terdapat dari pajak. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan per kapita. Kenapa meningkatkan pendapatan per kapita? Karena jika pendapatan per kapita kita naik, maka negara akan dianggap sebagai negara maju oleh negara lainnya. Berikutnya dalam bidang sosial, yang pertama yaitu melakukan bakti sosial untuk korban bencana. Seperti yang sering kita dengar mengenai bencana-bencana yang ada di Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami, banyak dari saudara kita harus kehilangan harta benda dan bahkan mereka kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, maka dari itu kita sebagai saudara setanah air hendaknya bisa menyisihkan sebagian dari harta kita untuk menolong mereka dengan misalnya melakukan bakti sosial. Lalu yang kedua ada membantu sesama masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh, dengan bantu orang di lingkungan kita bisa meringankan masalah negara. Misalnya saat kita melakukan gotong royong membersihkan lingkungan atau melakukan reboisasi, kita dapat membantu mengurangi ekosistem buruk yang ada di negara kita. Selanjutnya adalah pendidikan. Yang pertama, mengabdikan diri untuk mengajar di daerah terpencil. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia belumlah merata. Oleh karena itu, kita bisa mengabdikan diri kita untuk mengajar anak-anak di daerah terpencil agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan dan juga mengurangi angka kebodohan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengabdikan ilmu yang kita dapatkan untuk memajukan bangsa Indonesia. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Salah satunya seperti tadi, yaitu memberikan ilmu kepada anak-anak di daerah terpencil. Selain itu, kita juga bisa membedakan mana berita hoax dan tidak. Dan kita juga bisa menilai mana yang baik untuk kemajuan bangsa dan mana yang tidak. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.